Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 16 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menguatkan dan meneguhkan kami, agar kami hanya datang kepada satu-satunya pengantara, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Kalau kita berdosa, Ia memohonkan perkara kita di sorga. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tuhan Yahweh tidak menganggap rencana keselamatan itu sempurna sampai Dia mencurahkan hanya dengan kasih-Nya sendiri. Oleh penentuannya, Ia telah menempatkan pada mezbahnya seorang pengacara yang dipakaikan dengan sifat kita. Sebagai pengantara kita, tugas pekerjaan Kristus ialah memperkenalkan kita kepada Bapa sebagai putra dan putrinya. Kristus telah menjanjikan dirinya menjadi pengganti dan jaminan kita, dan Ia tidak melalaikan seorang pun. Ada persediaan penurutan sempurna yang tidak pernah habis berasal dari penurutannya. Di sorga, jasa-jasanya, penyangkalan diri, dan pengorbanan dirinya dihargai sebagai dupa yang akan dipersembahkan bersama-sama dengan permintaan doa umatnya. Ketika doa orang berdosa yang tulus dan rendah hati naik kepada tahta Allah, Kristus mencampurkan dengan doa itu jasa-jasa hidup penurutannya yang sempurna itu. Segala doa kita diharumkan oleh dupa ini. Kristus telah menjanjikan dirinya untuk mengantarai demi kepentingan kita, dan Bapa selamanya mendengar anaknya. Ini adalah misteri keilahian, bahwa Kristus harus mengambil sifat manusia dan oleh suatu kehidupan yang hina meninggikan manusia dalam derajat moral yang seimbang dengan Allah, bahwa Ia harus membawa sifat yang diambilnya itu kepada tahta Allah, dan di sana menghadapkan anak-anaknya kepada Bapa, supaya kepada mereka dianugerahi suatu kehormatan yang melebihi kehormatan yang dianugerahkan kepada malaikat-malaikat. Inilah keheranan bagi alam semesta semawi, misteri yang kedalamnya malaikat-malaikat rindu melihat. Inilah kasih yang menghancurkan hati orang berdosa. Dia yang tidak dapat melihat manusia terjerumus kepada kebinasaan tanpa membiarkan jiwanya pada kematian untuk menyelamatkan mereka dari kemusnahan yang kekal, akan memandang dengan rasa iba dan belas kasihan atas tiap-tiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kristuslah pengacaramu. Dalam pengakuan yang kuat dan sepenuh hati akan kasih Allah, peganglah tangan Kristus dan pegang kuat-kuat. Tangannya memegang engkau jauh lebih kuat daripada yang engkau dapat memegang tangannya. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat hari Sabat. Kita perlu melakukan penyesuaian nada dasar. Yohanes yang kekasih menuliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 yang berkata, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam tulisan aslinya, Nyonya White menggunakan kata advocate, seperti dalam paragraf pertama dan kelima dari renungan hari ini. Kata advocate dalam kalimat tersebut seharusnya diterjemahkan menjadi pengantara dan bukan pengacara. Dan itu Nyonya White ambil dari ayat inti renungan hari ini. Dalam bahasa Inggris, ayat inti hari ini disebutkan, kita mempunyai seorang advocate.
Kata advocate ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengantara. Baik kata advocate dan kata pengantara diterjemahkan dari bahasa Yunani parakletos. Memang kata parakletos mempunyai makna advocate yang artinya pengacara, namun peran imam besar adalah sebagai pengantara. Karenanya kata pengantara lebih ditekankan daripada pengacara. Dan memang hanya satu imam besar yang dapat melayani di hadapan Allah Bapa. Mengapa hanya satu imam besar atau satu pengantara yang melayani kita di hadapan Allah Bapa? Ibrani 5 ayat 1 berkata, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Imam besar dipilih dan ditetapkan dari antara manusia. Oleh karenanya, agar Yesus menjadi imam besar, dia harus menjadi manusia, yaitu manusia yang sama seperti kita. Kenapa harus sama seperti kita? Ibrani 2 ayat 17 dan 18 berkata, itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia yang sama seperti kita dalam segala hal, agar ia dapat merasakan derita dan cobaan yang manusia alami, sehingga dia saat menjadi imam besar dapat menolong kita. Sebab Yesus mengerti. Selanjutnya, mengapa imam besar kita hanya satu? Ibrani 8 ayat 3 menjelaskan, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Setiap imam besar harus ada yang dipersembahkan, yaitu korban. Pada zaman dahulu mengorbankan domba. Namun agar Yesus menjadi imam besar, apa yang dia persembahkan? Yesus mempersembahkan dirinya. Matius 20 ayat 28 berkata, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itu terjadi di salib. Jadi untuk menjadi imam besar harus ada yang dipersembahkan, dan Yesus mempersembahkan dirinya. Kemudian, menjadi imam besar tentunya harus diurapi terlebih dahulu. Ibrani 1 ayat 9 berkata, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Sebelum Yesus menjadi imam besar, terlebih dahulu dia diurapi oleh Bapanya, dan ini terjadi pada hari Pentakosta. Lihat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Inilah syarat menjadi imam besar di hadapan Bapa. Nah, jika ada yang mengaku imam besar atau pengantara, tetapi belum pernah menjadi manusia, belum pernah mempersembahkan dirinya menjadi korban pendamaian, belum diurapi oleh Bapa, maka siapapun itu atau apapun itu bukanlah pengantara yang benar. Itu adalah pengantara palsu. Pengantara yang benar dan sejati hanya Yesus Kristus, sebab dialah yang telah menjadi manusia, yang telah mempersembahkan dirinya menjadi korban pendamaian bagi kita, dan yang telah diurapi oleh Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Nasihat Allah untuk Masa Kini, halaman 277, yang berbunyi, ia, yaitu Yesus, menghimpun ke dalam perukupan ini doa-doa, pujian dan pengakuan-pengakuan umatnya, dan pada semuanya ini dia menaruh kebenarannya sendiri yang tak bercacat. Kemudian diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus, dupa naik ke hadapan Allah seutuhnya, dan seluruhnya dapat diterima. Barulah jawaban-jawaban yang berkemurahan dikembalikan. Melalui penjelasan ini, Roh Nubuat menyatakan bahwa doa-doa kita yang kita panjatkan tidak dapat dinaikkan langsung kepada Allah Bapa, tetapi harus melalui Yesus, dan harus Yesus harumkan dengan jasa-jasanya terlebih dahulu.
Sebab tanpa itu, doa kita tidak akan sampai kepada Bapa dan memperoleh jawabannya. Inilah dasarnya mengapa hanya satu pengantara kita. Renungan hari ini bahkan berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 24 paragraf 2. Kristus telah menjanjikan dirinya untuk mengantarai demi kepentingan kita dan Bapa selamanya mendengar anaknya. Bapa selamanya atau selalu mendengar anaknya. Itu sebabnya Yesuslah satu-satunya pengantara kita. Kepadanya lah kita datang memohon, sebab Bapanya selalu mendengar anaknya. Dan terlebih dengan dibubuhi jasa-jasa pendamaiannya, maka doa-doa kita tidak hanya sampai kepada Bapa, tidak hanya didengar Bapa, tetapi juga mendapat jawabnya. Ini semua hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Anak Allah, satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Selanjutnya Roh Nubuat menekankan dalam Alfa dan Omega jilid 1 bab 30 halaman 416 sampai 417. Dupa yang naik bersama-sama dengan doa orang Israel menggambarkan jasa dan pengantaraan Kristus. Kebenarannya yang sempurna yang melalui iman dihisapkan kepada umatnya, yang olehnya saja dapat menjadikan perbaktian manusia yang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah. Di hadapan tirai bilik yang maha suci itu terdapat sebuah mezbah pengantaraan yang terus-menerus. Oleh darah dan kemenyan, Allah harus didekati. Lambang-lambang yang menunjuk kepada pengantara yang agung itu, melalui mana orang-orang berdosa bisa datang dekat kepada Tuhan, dan melalui Dia sendiri sajalah rahmat dan keselamatan dapat diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Ini suatu kutipan yang syarat dengan makna. Yang pertama, dupa itu adalah gambaran jasa dan pengantaraan dan kebenaran Kristus yang oleh iman dihisapkan kepada umat Allah. Kedua, mezbah dupa itu sama dengan mezbah pengantaraan, sebab itu adalah lambang Yesus. Ketiga, mezbah dupa itu ada dupa dan ada darah dibubuhkan. Dan hanya dengan darah dan dupa atau kemenyan dalam kutipan ini, Allah Bapa dapat didekati. Bahkan dikatakan harus didekati. Jadi, mendekati Allah Bapa harus dengan darah dan dupa atau darah dan kemenyan. Karenanya, pertanyaan, jika Allah Roh memang ada dan Dia juga pengantara, sebab sesuai ajaran Trinitas Gereja Advent yang sekarang ini, ada oknum yang disebut Allah Roh dan Dia juga adalah pengantara. Apakah Allah Roh ini punya darah dan dupa? Apakah Allah Roh ini punya jasa pendamaian, yaitu dengan datang ke dunia menjadi manusia serta menjadi korban pendamaian? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak pernah. Padahal untuk bisa menjadi dekat kepada Bapa harus dengan darah dan dupa. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, bahwa doktrin Trinitas itu sama sekali tidak alkitabiah. Hanya satu yang punya darah dan dupa, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu yang punya jasa pendamaian, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Mereka yang mengajarkan adanya dua pengantara, selain tidak alkitabiah, mereka belum melihat rencana keselamatan dengan benar dan belum mengerti doktrin Ka'bah dengan benar. Doktrin Ka'bah sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Kemudian yang keempat, perhatikan, Roh Nubuat berkata, hanya melalui Yesus sendiri saja rahmat dan keselamatan diberikan. Rahmat atau kasih karunia dan keselamatan hanya melalui Yesus saja. Lalu, adakah kita perlu yang lain? Tidak perlu, cukup dan hanya Yesus. Lalu, kenapa ada disebutkan Roh juga mengantarai? Apakah itu oknum lain yang bukan Kristus? Tentu tidak. Itu adalah Roh Kristus itu sendiri, dan Roh Nubuat menuliskan dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama, halaman 166 paragraf 3 yang berbunyi, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh Roh-Nya, perhatikannya,
oleh rohnya, yaitu rohnya Yesus itu sendiri. Ia, yaitu Yesus, masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Secara fisik, Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Tetapi, Dia tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya untuk menyertai kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu melalui kehadiran rohnya, roh Kristus itu sendiri. Sebab Dia berjanji menyertai kita dan itu Dia tepati. Jadi, melalui rohnya, Yesus menyatakan dirinya dan dekat dengan kita, berbicara pribadi dengan kita. Dialah sang penghibur kita. Yesuslah parakletos kita. Sebagaimana kita sudah lihat di awal tadi bahwa kata pengantara atau advocate diterjemahkan dari kata parakletos. Kata penghibur atau comforter juga diterjemahkan dari parakletos yang sama. Dan hanya satu parakletos kita, yaitu Yesus Kristus yang adil. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 yang berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain atau parakletos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Singkat, padat, dan jelas. Baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa roh yang dimaksud adalah Roh Kristus, sebab memang hanya Kristus satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan Roma 8 ayat 26 dan 27, silahkan lihat kembali pelajaran renungan pagi tanggal 1 Oktober 2020. Roh yang dimaksudkan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 adalah Roh Kristus yang sama. Paulus tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang bertentangan, sebab Paulus tulis bahwa Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Paulus dengan jelas menyatakan hanya satu pengantara, karenanya tidak mungkin dia mengajarkan ada dua pengantara. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, hanya satu pengantara kita, dan Dia saudara kita, Yesus Kristus. Dan Yesus mengerti kita, sebab Dia telah menjadi salah satu dari kita, menjadi manusia dalam segala hal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan yang begitu indah, bahwa saudara kami, Yesus Kristus, adalah satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Dan Bapa selalu mendengar Dia. Terima kasih Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati kami. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.